Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikza Fatimah Tuzaro dari kelas 1B dengan NIM 210611100066. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai fungsi dan tujuan pendidikan guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Sudi Pratikno, SPD MPD. Tujuan dan fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah untuk menghilangkan segala bentuk penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Serta fungsi pendidikan Indonesia menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan demikian, arah pendidikan di Indonesia sudah ditentukan dengan sedemikian rupa. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Fungsi Pendidikan, yaitu pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Dari kajian antropologi dan sosiologi, ada 3 fungsi pendidikan, yaitu yang pertama, mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca, mengembangkan kreativitas, dan produktivitas. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai insani yang menentukan jalan kehidupannya, sehingga keberadaannya lebih bermakna, baik secara individual maupun sosial. Yang ketiga, membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup, bagi individu dan sosial. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum merupakan tujuan di dalam pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik. Tujuan umum pendidikan di Indonesia sendiri terletak pada pasal 3 UU nomor 20 tahun 2003 yang tertulis bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan di Indonesia yang kedua adalah tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap instansi pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka dapat menyelesaikan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan memiliki tujuan institusional sendiri. Selain itu, tujuan ini lebih konkret jika dibandingkan dengan tujuan nasional. Tujuan pendidikan di Indonesia yang ketiga adalah tujuan kurikuler, tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional sehingga akumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Artinya, semua tujuan kurikuler yang ada pada suatu lembaga akan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Tujuan ini dapat dilihat dari garis besar program pembelajaran atau GBPP. Tujuan pendidikan di Indonesia yang keempat adalah tujuan instruksional. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki anak didik setelah mereka mempelajari suatu bahasan dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Tujuan instruksional ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ada tujuan instruksional umum.
merupakan tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang spesifik. Contoh, setelah melakukan pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami perkalian dengan benar. Kata kerja memahami merupakan kata kerja yang bersifat umum, karena pemahaman perkalian dapat ditafsirkan berbeda. Yang kedua, ada tujuan instruksional khusus, merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat dispesifikasikan. Contoh, siswa akan membuktikan dengan mendapatkan nilai ujian sempurna pada materi perkalian. Tujuan pendidikan menurut para ahli. Menurut Herbert Spencer, tujuan pendidikan ada 5. Yang pertama, kegiatan demi kelangsungan hidup. Yang kedua, usaha mencari nafkah. Yang ketiga, pendidikan anak. Yang keempat, pemeliharaan hubungan dengan masyarakat dan negara. Dan yang kelima, penggunaan waktu senggang. Yang kedua, menurut Bloom CS. Bloom CS mengemukakan terdapat 3 tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan kognitif. Tujuan kognitif berkenaan dengan kemampuan individual mengenal sekitarnya yang meliputi perkembangan intelektual atau mental. Tujuan kognitif sendiri terdapat 6 bagian. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan, comprehension atau pemahaman, application atau penerapan, analisis, sintetis, evaluation atau penilaian. Tujuan pendidikan yang kedua menurut Bloom CS adalah tujuan afektif. Tujuan afektif berkenaan dengan perkembangan sikap, perasaan, dan nilai-nilai atau perkembangan emosional dan moral. Tujuan afektif sendiri terdapat 5 bagian. Yang pertama, receiving, yang kedua responding atau merespon, yang ketiga valuing atau menghargai, yang keempat organization atau organisasi, yang kelima characterization by value or value complex. Tujuan pendidikan yang ketiga menurut Bloom CS adalah tujuan psikomotor. Tujuan psikomotor berkenaan dengan keterampilan yang mengandung unsur motoris. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut Dr. M.J. Lenjavet. Dr. M.J. Lenjavet mengklasifikasikan tujuan pendidikan menjadi 6 bagian. Yang pertama, tujuan umum, merupakan tujuan akhir yang paling jauh dan yang paling akhir dicapai, dan merupakan keseluruhan atau kebulatan tujuan yang ingin dicapai. Misal, kedewasaan, manusia muslim sejati, rakyat Indonesia seutuhnya, dan lain-lain. Yang kedua, tujuan khusus, merupakan pengkhususan dari tujuan umum berdasarkan usia, jenis kelamin, inteligasi, bakat, atau minat. Tujuan yang ketiga yaitu tujuan tak lengkap, merupakan tujuan yang meliputi sebagian kehidupan manusia, misal segi psikologis, biologis, atau sosiologis. Yang keempat, tujuan sementara. Tujuan yang dilakukan hanya sementara dan apabila tujuannya sudah tercapai maka tujuan sementara akan ditinggalkan. Contoh, berlatih setiap hari agar dapat menjuarai pertandingan. Yang kelima yaitu tujuan intermedier, merupakan tujuan perantara untuk mencapai tujuan pokok. Contoh, mengikuti klub voli. Yang keenam, tujuan insidental, merupakan tujuan yang ingin dicapai pada saat tertentu. Contoh, memberitahu tata cara mengungkapkan pendapat pada saat bermusyawarah. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.